Apa kabar anak-anak pada pagi ini? Luar biasa. Yes. Baik, terima kasih. Saya lihat ini ada yang tidak masuk ya. Siapa? Si Budi. Ini tidak masuk, Pak. Nggak masuk ya. Kemudian siapa lagi? Andre. Oh, Andre nggak masuk. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar terkait pembelajaran coding. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajarinya. Hari ini kita perdalam kembali prinsip berpikir komputasional. Tujuan pembelajarannya kita memahami bagaimana menyusun langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah dengan metode unplug. Oke. Next. Definisi berpikir komputasional. Nah, Mas Willy kira-kira tahu tidak pengertian dari berpikir komputasional itu? Berpikirnya kayak komputer, Pak. Kayak komputer ya. Iya, Pak. Mungkin ada yang lain kira-kira? Oh iya. Berarti cukup bagus. Enggak, Mas Enjang belum belajar ya. Iya ya. Kita bisa menggunakan komputer di era saat ini ya. Di era saat ini memang kita mampu dan harus bisa untuk berpikir yang dapat mencarikan pemasukan dalam sehari-hari bisa dibantu oleh komputer. Kita tidak bisa berjalan sendiri, tapi di zaman modern ini dibantu oleh komputer. Kemudian next. Nah, sebelum itu loyo semua ini ya. Kita ada speaking sederhana, didengarkan, dilihat. Yang pertama topi di mana? Atas. Topi di atas. Saya mana? Ini saya ya. Bundar seperti apa bundar? Oke ya. Coba diikuti ya. Diikuti pelan-pelan saja. Ketika Pak Guru mengatakan diikuti ya. Topi saya bundar. Ulangi sebelum bersuara ya. Oke. 1, 2, 3. Topi saya bundar. Dibalik. Bundar topi saya. Kalau tidak bundar bukan topi saya. Enak ya, ngantuk. Tapi harus semangat. Oke. Berpikir, prinsip berpikir komputasional. Next. Decomposition, memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola atau bisa dipahami dengan sederhana sebagai pemecahan masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil. Mas Rigo? Iya, Pak. Pak Doni minta bantuan, boleh? Iya, Pak. Ya. Bisa nggak memberikan contoh bagian-bagian yang lebih kecil dari decomposition ini? Iya, Pak. Waktu masak mie, siapkan panci. Oh gitu ya. Terus apa lagi kira-kira? Nyalakan kompor. Iya, kemudian Masukkan air ke dalam panci. yang jelas ya, urutan tersebut ya bisa kita siapkan dengan rinci. Hampir betul juga ya. Terakhir apa kira-kira? Makan, Pak. Dimakan ya. Iya, Pak. Dimasak dulu ya. Ya. Mie tadi ya disiapkan, kemudian dimasak singkatnya, kemudian disajikan
baru kemudian dimakan begitu. Next, pattern recognition, pengenalan pola. Pengenalan pola berarti mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan kembali. Pola ya, pola itu saya ambil contoh bisa menggunakan contoh loncat saja, ya, loncat ke depan, kemudian loncat ke belakang, pola melingkar dan pola zigzag seperti itu. Nah, nanti di pola ini saya berikan contoh satu, Mas Willy sama Mas Rigo yang laki-laki saja. Kemudian, oh, dua saja cukup. Ya, ya, begini perintahnya. Mas Rigo ke depan, Mas Willy ke depan. Oke. Berhadapan saja ya, berhadapan. Oke ya. Fokus ke suara saya ya. Kita membuat pola dengan suara, ya, dengan suara. Dipasang telinganya baik-baik. Ya. Nah, contoh ya, saya akan mengatakan sesuatu. Contoh, namanya lawan kata ya. Lawan kata ya. Tahu lawan kata? Oke. Contoh. Ya. Lawan kata contohnya ke depan. Loncat. Ini ya. Lawan kata ke depan. Ke belakang. Ke depan, ke kanan. Loh, jadi ku salah. Jangan ngikut teman, ngikut suara saya. Ulangi. Ke depan, ke belakang, duduk. Baik, terima kasih. Itu pola sederhana ya, pola sederhana. Lanjut, abstraksi adalah penyaring informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah. Mas Hendra, kan sampean kemarin juara 1. Bantu Pak Doni, kira-kira seperti apa contohnya itu? Abstraksi adalah menyaring informasi yang dekat. Jadi yang dimaksud dalam abstraksi adalah kita harus bisa menyaring beberapa informasi penting yang memang akan bermanfaat untuk kita mengambil dan mengolah data yang kita butuhkan. Yang tidak penting bisa kita abaikan atau kita buka link atau mungkin media yang tidak bermanfaat buat kita. Itu Pak. Oke, terima, luar biasa sekali. Iya. Nah, ini di IT ya, kita ada plug gitu ya. Plug itu KA yang menggunakan perangkat komputer. Ya, di situ kita harus bisa betul-betul menyaring, jangan asal dulu, asal tombol, asal pencet, asal lihat bahwa sekarang di situ muncul virus-virus. Yang paling berbahaya satu, virus cipta. Nah, ingat ya, kalian belum bisa bermain seperti itu. Hanya mengenal saja. Ini loh yang harus dibuka, ini loh yang harus dipelajari. Seperti itu anak-anak ya. Jadi HP kalian manfaatkan dengan sebaik mungkin. Next, algorithmic thinking, berpikir algoritmik yaitu menyusun langkah-langkah, instruksi ataupun prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Next, nah ini fokus materi ya. Pada pertemuan kali ini Pak Doni akan mengajak anak-anak untuk berpikir algoritmik atau algorithmic thinking sambil bermain. Satu lagi, ini bermain tebak kata saja.
Ayo maju semua. Jangan lupa pulpennya dibawa. Ya. Woi, pulpennya dibawa. Anu aja biar bagus, yang mbak kumpul mbak, yang mas kumpul emas. Nah, begini ya. Ya. Ini ada contoh permainan sederhana, ada programmer, robot sama prosesor. CPU ya. Nah, cara bermainnya begini. Programmer nanti itu membuat suatu kalimat sederhana, ya, ditulis di stick itu, stick note, kemudian diucapkan di telinga temannya. Usahakan yang lain jangan dengaran, paham ya? Nah, nanti yang terakhir akan menempelkan di sini dengan catatan semua kertas tadi jangan sampai hilang. Nanti akan kita lihat yang sempurna jawabannya yang diberikan tadi programmer akan dapat bintang 7. Iya. Iya. Baik, ya. Kita mulai. Kalimat, membuat kalimat bebas. Iya, dari depan. Bebas, kalimatnya bebas saja. Sudah dibisikkan ke temannya. Ayo. Sudah, satu kali saja. Sudah? Tidak usah panjang-panjang anak-anak. Sudah? Ya, tempelkan di sini dulu, di papan tulis sini. Iya, turunkan pokoknya atas, bawah, bawah gitu. Baik, terima kasih. Duduk kembali. Baik anak-anak, dalam tugas kali ini kita bahas ya penyampaian pengolahan kata yang telah kalian dengarkan. Pak Dori meyakinkan bahwa ada seorang anak atau beberapa anak yang tidak bisa melakukan dengan tepat seperti itu. Ya, andai kata si programmer membuat perintah kepada robot, terkadang robot ini benar, terkadang juga salah. Mari kita buktikan. Contoh dari kelompok 1, hadap kiri maju 1 langkah. Yang nomor 2, wah tak jelas ini. Hadap kiri 1. Hadap kiri 1 putaran ya. Hadap kiri 1 putaran. Yang paling bawah, hadap kiri maju duduk. Ya, nah ini adalah olah kata ya. Bahwasanya IT itu juga tidak selalu benar. Dan kita harus belajar membenarkan. Kemudian dari kelompok 2, maju mundur mundur, maju mundur mundur, maju mundur mundur. Nah, karena perintahnya dari programmer tadi hanya pendek ya, hanya sedikit, ya paling mudah sekali. Namun nanti ada tingkatannya, ya, ada tingkatannya bahwa membuktikan bahwa dunia ini makin maju dari yang kecil menjadi besar, yang pendek menjadi memanjang seperti itu. Baik anak, sudah paham kira-kira dengan contoh permainan yang saya ajarkan hari ini? Sudah, Pak. Oh baik, lanjut. Nah, itu tadi bermain gamenya ya. Lanjut. Ini kok kayak sudah bel ini anak-anak ya. Ya sudah bel ini hari ini. Bagaimana perasaanmu untuk pembelajaran pada materi coding kali ini kira-kira? Gambar ke 1 pojok kiri atas, Pak. Oh, ada gambar love-love-nya ya. Alhamdulillah. Ada yang senang, ada yang pusing tidak? Oh, tidak ada. Ya, yang penting pembelajaran kali ini kalian sedikit memahami dan besok harus lebih banyak untuk memahami materi. Baik anak, itu saja ya.
materi yang dapat Pak Umi sampaikan. Mohon maaf ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bas, jangan pusing Pak Bas, kan wis maju. Sama sementara aku Bu Fajar